Mencium aroma kematian. Bab 2. Aku jadi penasaran untuk pergi ke sana dan membantu memanggilnya, karena kita juga sudah lama bertetangga. Akhirnya aku mengambil beberapa langkah, namun tiba-tiba kepalaku berdengung. Perasaan ini muncul lagi, seperti saat berada di taman pada waktu itu. Aku sekarang paham, jadi ini adalah bau kematian. Aku tahu kenapa Bu Vita tidak pernah membuka pintu, karena 3 hari yang lalu dia terpeleset dan jatuh. Kepalanya terbentur tanah, dan waktu itu juga tidak ada orang sama sekali. Dia pun berjuang beberapa jam, dan kemudian berhenti bernafas. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk tidak mau keluar rumah lagi, dan tidak mau sekolah, karena aku takut kalau perasaan ini akan muncul kembali. Aku pun menjelaskan kepada pihak sekolah tentang alasanku berhenti sekolah adalah karena masalah kesehatan dan perlu istirahat di rumah. Selama itu, aku masih belum berani keluar pintu. Aku merasa takut kalau aku membuka pintu dan tiba-tiba ada yang meninggal di depanku. Sampai suatu hari, ada sepupuku yang tinggal di Trenggalek berkunjung ke rumah. Setelah dia mendengarkan ceritaku, dia meminta ibuku untuk membawaku ke tempat dia untuk liburan sementara. Awalnya aku tidak mau pergi. Bagaimana aku bisa tinggal di pedesaan? Tetapi karena aku tidak tahan dengan omelan ibuku, aku pun menyerah. Entah sudah berapa tahun aku tidak pernah naik kereta. Jadi ingat waktu dulu pernah naik kereta api ke rumah nenek, tapi sekarang sudah ada mobil. Aku tidak tahu seberapa jauh kereta ini menuju ke Trenggalek. Tidak disangka, saat kereta melewati 6 stasiun, aku menemukan di antara penumpang kereta tersebut ada seorang pria yang aneh. Sosoknya tidak terlalu tinggi, kulitnya gelap, badannya agak besar, dan wajahnya horizontal. Ketika dia masuk ke dalam kereta, hatiku agak tegang, dan perasaan yang aneh itu datang lagi. Pria itu mengenakan jaket militer dan sangat kotor. Di belakang punggungnya ada tas punggung yang besar, dan di tangannya membawa karung berwarna merah yang terlihat sangat berat. Melihatnya berjalan ke arahku selangkah demi selangkah, setiap pori-pori di tubuhku dengan cepat menyusut. Aku paham betul tentang arti perasaan ini. Bagiku, ini adalah bau kematian. Apakah orang ini sudah mati? Apakah orang mati bisa naik kereta sendiri? Kemudian pandanganku mulai turun, dan dengan cepat fokus ke karung yang ada di tangannya. Ternyata masalahnya ada di situ. Pria itu berkata kepada bapak yang duduk di sebelahku, "Permisi Pak, ada orang yang duduk di sini," sambil menunjuk kursi depan bapak itu. Bapak itu meliriknya dan berkata, Belum ada yang duduk, tapi kamu bawa apa itu? Baunya menyengat banget." Dia langsung menunjukkan ketidaksenangannya, tersenyum dan berkata, "Gak ada, cuma beberapa daging kering dari kampung. Aku gak mampu beli kalau di kota," katanya sambil mencoba menyelipkan karung di bawah kursinya. Dalam hatiku agak sedikit takut dan berasa agak mual. Daging kering, jelas-jelas itu kerangka manusia. Sepertinya aku tidak akan mau lagi makan daging kering. Aku melihat pria kasar itu yang berada di depanku sambil bertanya-tanya tentang siapakah dia? Seorang pembunuh yang mesumkah? Kenapa dia membawa mayat di kereta? Ada begitu banyak pertanyaan yang berputar-putar di kepalaku. Tapi aku bisa merasakannya. Itu adalah kerangka seorang wanita. Aku tidak bisa melihat matanya, namun aku masih bisa merasakan seperti apa dia ketika masih hidup. Seorang wanita desa yang meninggal bertahun-tahun lalu. Dia tidak cantik, tapi dia bekerja keras. Sayangnya nasib dia tidak baik, sehingga dia meninggal karena kesulitan saat melahirkan. Meskipun aku tidak memiliki banyak pengetahuan, tetapi aku tahu bahwa kematiannya normal dan bukan pembunuhan. Lalu, kenapa pria itu membawa tulang belulangnya?
Apakah itu istrinya? Sepertinya tidak mungkin, karena wanita itu meninggalnya sudah sangat lama. Mungkin saja saat itu dia berusia 30 tahunan, sedangkan pria itu paling berusia 40 tahun. Jadi mana bisa dibilang bahwa dia adalah ibunya? Saat itu perutku mulai kambuh lagi setelah perasaan itu muncul. Dan rasanya aku ingin muntah. Aku memanfaatkan bangun untuk pergi ke kamar kecil, tetapi aku tidak bisa muntah. Jadi aku keluar dari kamar kecil tersebut. Begitu aku keluar dari kamar kecil, staf petugas kereta memanggilku dan berkata, "Nak, cepat kembali ke tempat dudukmu. Aku akan memeriksa tiket." Aku mengangguk dan kembali ke tempat dudukku. Saat mau menempelkan pantatku, aku mendengar seorang petugas di depanku dan mulai melihat tiketku. Staf petugas dan ditemani 2 orang petugas keamanan memeriksa tiket setiap orang satu persatu. Dan aku perhatikan bahwa pria itu agak gugup. Mungkin orang lain tidak tahu alasannya, tapi aku sangat tahu. Dia pasti takut kalau petugas itu memeriksa barang bawaannya. Tapi juga dipastikan penumpangnya terlalu banyak. Jadi mana mungkin petugasnya memeriksa satu persatu. Mereka hanya akan memperhatikan orang-orang yang tampak mencurigakan. Sayangnya pria itu mendapatkan jackpot. Petugas keamanan dengan sopan bertanya kepadanya, "Mas, karung yang di bawah kursi itu punya masnya?" Dia agak bingung dan mengangguk. "Oh, itu daging kering dari kampung halaman, bukan barang terlarang." Petugas itu agak heran, tetapi tetap sopan dan berkata kepadanya, "Kalau begitu tolong dibuka untuk saya periksa." Pria itu kelihatan tidak mau. Aku sudah bungkus rapat-rapat, jadi susah untuk dilepaskan. Apa tetap mau diperiksa? Ketika petugas itu melihat kalau dia terus saja menolak, jadi petugas itu curiga ada yang tidak beres. "Mas, tolong kerjasamanya. Silakan ikut dengan kami." 2 petugas keamanan membantunya untuk mengeluarkan karung. Pria itu bahkan lebih panik saat mengambil karungnya. Aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi aku terus mundur untuk menghindarinya. Benar saja, saat dia menariknya, karung berwarna merah itu mulai robek. Robekannya lumayan cukup besar hingga terdengar suara robekannya. Di gerbong itu tiba-tiba sunyi, tapi kemudian terdengar teriakan panik dari penumpang yang berada di dekatnya. "Orang mati! Ada orang mati di sini!"